أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك الله الأعظم جل جلاله بحق جميع الملائكة المقربين وجميع الأنبياء والمرسلين على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع مشايخ سلسلة رضي الله عنهم أجمعين نفعنا الله بعلومهم وتربيتهم وكرامتهم ونخص خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas ridha Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang disebutkan oleh baginda Rasul dicari-cari oleh para malaikat. Kemudian para malaikat itu setelah menemukan majelis ini, majelis ilmu atau majelis zikir, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengarkan apa yang menjadi permohonan hamba-hambaku, niscaya aku akan kabulkan. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang ada di majelis ilmu ataupun majelis zikir. Mudah-mudahan keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicurahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, para ulama yang Allah hadirkan di setiap zamannya. Juga mudah-mudahan kita termasuk bagian di antara umat Kanjeng Rasul yang taat terhadap sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan
kesempatan hari ini kita bisa bertawajuh kembali, bermuajahah, mentadaburi sebagian kecil dari sekian banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam pembahasan mengenai maksiatul batin atau penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang sudah dibahas masih ingat atau sudah lupa, Pak? Masih ingat ujub ya, Bu? Terakhir kita sudah sampai pada pembahasan penyakit ujub, yang mana penyakit ujub itu salah satu penyakit berbahaya sebab akan merusak amal ibadah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selain ujub ada juga satu penyakit lain yang tidak kalah berbahaya, yang dengan penyakit ini ibadah kita pun sama, akan gugur dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit apa itu? Disebut dengan penyakit riya. Riya itu dari kata ro'a, melihat. Riya itu artinya ibadah, tapi ibadahnya ingin dilihat oleh orang lain. Ibadah tapi motivasinya supaya mendapat penghargaan dari sesama manusia. Ibadah tapi motifnya ingin mendapat penilaian dari manusia. Disebut ibadahnya disebutlah penyakitnya namanya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Kalau sederhananya kita sering mengistilahkan riya itu dengan pamer. Ibadah tapi pamer. Ibadah keinginan di dalam hatinya ingin disanjung oleh manusia. Itu namanya penyakit apa? Penyakit riya. Ciri penyakit riya itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah dan ibadah kita dilihat oleh orang lain, atau kita beribadah di tengah-tengah orang lain, ibadah di tempat umum yang bisa dilihat orang lain, ibadah kita semangat. Tapi begitu ibadahnya sedang sendiri tanpa ada yang melihat, ibadahnya lemah. Itu menunjukkan dalam ibadah kita ada riya. Umpama kalau sedang sholat di rumah, sholatnya dalam keadaan sendiri, tidak ada yang memperhatikan, takbir asal-asalan, ruku sujud terburu-buru. Setelah sholat tidak Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan, alias sudah salam langsung gelepar. Kalau sedang sendiri. Tapi kalau di tengah-tengah keramaian sholatnya, takbirnya khusyuk, Allahu Akbar, rukunya khusyuk, sujudnya lama. Setelah selesai sholat, zikir dulu, wirid dulu. Ibadah yang semangat ketika diperhatikan orang, tapi lemah ketika sendiri, menunjukkan di dalam hati ada sifat apa, Bu? Sifat riya. Kira-kira kalau kita melihat tanda itu ada tidak di dalam hati kita? Kalau ibadah sedang sendiri itu asal-asalan, baca Quran asal-asalan. Tapi ketika sedang di hadapan umum, baca Quran suaranya dibaguskan, bacaannya ditartilkan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada perasaan bahwa ibadahnya sedang dinilai oleh manusia. Jadi setiap aktivitas ibadah kita, kalau niat di dalam hatinya karena manusia, disebut riya namanya. Kalau sudah terkena penyakit riya, mardudun, maka ibadahnya akan tertolak. Tidak akan jadi nilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah itu diperintahkan oleh Allah harus punya satu sifat namanya ikhlas. Ikhlas itu murni karena siapa? Karena Allah. Jadi umpama kita sholatnya lillah karena Allah.
ada yang menilai atau tidak ada yang menilai sholat kita, ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat sholat kita akan tetap sama kualitasnya. Itu namanya ikhlas lillah, karena Allah. Tidak terpengaruhi oleh manusia yang melihat ataupun tidak dilihat. Sebab ibadahnya karena Allah. Umpama sodakohnya harus ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Ada manusia, tidak ada manusia, tetap bersodakoh lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ketika sodakoh terpengaruh oleh manusia, apalagi berharap penilaian manusia, maka sodakohnya tercampuri oleh penyakit riya. Kalau sudah tercampuri, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, penyakit riya ini sulit dideteksi. Kadang-kadang kita sedang duduk di majelis ilmu, datang penyakit riya. Ngaji kalau enggak ngaji nanti dibilang apa? Dibilang bukan ahli masjid. Sholatlah biar disebut orang soleh. Ngaji biar disebut orang rajin, disebut orang pintar. Itu semua adalah penyakit riya. Maka itu yang harus kita pastikan di dalam hati kita. Pastikan penyakit riya itu jauh dari dalam hati kita. Kuncinya apa? Ibadah kita, ada yang melihat, tidak ada yang melihat, harus sama kualitasnya. Ada yang menilai atau tidak ada yang menilai, harus sama semangatnya ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab rugi kalau kita ibadah tapi terkena penyakit riya. Ruginya satu, amalnya tertolak. Yang kedua, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diminta untuk meminta pahala kepada orang yang kita riya kepadanya. Dalam satu hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hadis ini disebut hadis qudsi. Bagi orang yang riya di dalam hatinya, maka orang itu akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dipanggilnya bukan dengan nama sendiri, tapi dengan gelar. Sayangnya gelarnya bukan gelar yang baik, tapi gelar yang jelek. Baginda Rasul bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal maraiya yunada yaumal qiyamah bi arba'ati asma'in. Orang yang di dalam hatinya ada sifat riya, di hari kiamat nanti akan dipanggil oleh Allah dengan 4 sebutan. Di dalam kitab hadis ini dimuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Apa gelar yang akan disematkan kepada orang yang di dalam hatinya ada riya? Yang pertama, ya kafir. Jadi orang yang riya itu diundang nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil dengan sebutan apa, Bu? Ya kafir, wahai orang kafir. Kalau diberi gelar di akhirat, ya kafir, kira-kira tempatnya di mana, Bu? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak berhenti, ya fajir, wahai orang yang jelek. Neraka atau surga kira-kira? Neraka. Gelarnya ya fajir. Dipanggil lagi oleh Allah, ya ghadir, wahai orang yang rusak, yang jahat. Neraka atau surga? Neraka. Ya khosir, neraka atau surga? Neraka. Ya khosir, wahai orang yang rugi. Dipanggil oleh Allah dengan 4 sebutan. Setelah itu Allah berfirman kepada orang yang riya itu, "Dalla sa'yuka," telah tersesat jalanmu, telah tersesat ibadahmu, telah salah ibadahmu.
Kenapa disebut dhalla sa'yuha? Kenapa disebut tersesat? Karena ibadah yang semestinya mengharap ridho Allah ini malah mengharap penilaian manusia. Ibadah itu harusnya karena Allah, justru ini ibadah tapi motifnya karena manusia. Wa batala ajruka, dan menjadi batal pahalamu. Jadi kalau berharap pahala kepada Allah, maka kata Allah wa batala ajruka, batal pahala ibadahmu. Sedekah yang banyak, sholat yang rajin, ngaji yang rajin, itu menjadi batal kalau itu semua diselipi oleh satu penyakit, namanya penyakit riya. Kalau ibadah itu semua berharap penilaian dari manusia. Setelah itu hari ini engkau tidak punya bagian di akhirat. Ketika ditimbang pahalanya tidak ada sama sekali. Kemudian Allah mengatakan iltamis al-ajra mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi. Mintalah pahala kepada orang yang engkau beramal karenanya. Umpama begini, Bu. Saya ngaji, datang ke sini, menyampaikan ilmu. Di dalam hati itu ada apa? Ada keinginan supaya disebut orang alim, supaya disebut kiai, supaya disebut orang hebat. Berarti karena Allah atau karena manusia? Karena manusia. Ketika nanti sampai di akhirat, kata Allah, ketika saya minta pahala kepada Allah, ya Allah, mana pahala saya ngaji di Baitul Izzah? Kata Allah begini kepada saya, minta saja pahala kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan memberikan pahalanya kepada saya atau tidak? Oh, udah butuh ya. Sami-sami butuh. Tidak akan ada orang yang mau menyerahkan pahalanya kepada orang lain. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Gambaran di dalam Al-Quran, masing-masing orang itu nanti tidak akan kenal mana bapaknya, mana anaknya, mana saudaranya. Di hari hisaban itu masing-masing akan sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Tidak akan ada kesempatan untuk mengurusi orang lain, apalagi memberikan pahala kepada orang lain. Sebab dirinya butuh pahala untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya kita di dalam ibadah ada riya, minta pahala kepada Allah. Kata Allah, jangan minta pahala kepadaku, minta saja pahala kepada orang-orang yang engkau berharap penilaian dari mereka. Kira-kira diberikan pahalanya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada tempat lagi yang bisa memberikan pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah hanya satu-satunya yang bisa memberikan pahala, kita minta pahala kepada Allah, kemudian Allah tolak, bagaimana nasib kita? Tidak ada tempat bagi orang yang riya pada akhirnya, kecuali tempatnya di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bahaya Bapak Ibu sekalian, orang yang di dalam hatinya ada riya itu rugi. Mending kalau masih bisa kembali ke alam dunia. Masalahnya kalau kita sudah ditimbang amal kita, sudah sampai di yaumil mizan, di hari penimbangan amal, tidak ada kesempatan untuk beramal lagi, tidak ada kesempatan untuk kembali ke alam dunia, meskipun hanya satu waktu, satu detik. Mau menjerit-jerit kita kepada Allah, tetap tidak akan ada kesempatan untuk kita kembali ke alam dunia. Rugi akhirnya jadi ahli neraka gara-gara penyakit apa? Penyakit riya.
gara-gara penyakit ria. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, di dalam hati kita setiap kali kita beribadah, pastikan lurus niat kita karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji karena Allah, sedekah karena Allah, salat berjamaah karena Allah, berbuat baik karena Allah. Kalau sudah kita yakin karena Allah, maka tidak ada urusan dengan penilaian manusia. Sehingga orang yang sudah tidak ada penyakit ria di dalam hatinya, ketika kebaikannya tidak dibalas oleh manusia, tidak sakit hati. Umpama kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, kalau niatnya lillah karena Allah, murni karena Allah, tidak tercampuri oleh penyakit ria, ketika perbuatan kita dibalas jahat oleh orang yang bersangkutan, kita tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena amalan kita bukan karena manusia. Karena siapa? Karena Allah. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, berharap dibalas baik oleh tetangga yang bersangkutan, berarti ada benih-benih penyakit apa? Penyakit ria. Makanya guru kami mengajarkan Bapak Ibu sekalian, kalau mau berbuat baik, teruslah berbuat baik. Sekalipun perbuatan baik kita tidak dihargai oleh manusia, teruskan berbuat baik. Sebab yang akan membalas perbuatan baik kita bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu guru kami mengajarkan. Makanya bagi orang yang ria itu, bagi orang yang di dalam hatinya tidak ada ria, hidupnya itu tenang, Bu. Ada istilah, ketika dipuji dia tidak terbang, ketika dicaci dia tidak tumbang. Maka ini menjadi ciri bagi orang yang di dalam hatinya hilang sifat ria, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbuat baik, setelah berbuat baik dipuji kita. Pujian dari orang yang bersangkutan tidak membuat kita merasa senang, biasa-biasa saja. Ataupun kita berbuat baik, dicaci perbuatan baik kita, tidak membuat kita sakit hati. Maka bagi orang yang tidak ada ria di dalam hatinya, bagi orang yang tidak berharap kepada manusia atas amal baiknya, dipuji dia tidak akan senang, dicaci pun dia tidak akan tumbang. Itu di dalam, bagi orang yang di dalam hatinya jauh dari sifat ria. Kalau kita sudah begitu apa belum? Kita masih kadang-kadang ya Bu ya, begitu ada pembangunan musola Baitul Izzah, sedekah ke musola Baitul Izzah, jumlahnya 10 juta misalnya. Begitu setelah sedekah, kita dipuji oleh tetangga, wah ibu itu hebat, sedekahnya sampai 10 juta. Kalau di dalam hati kita ada merasa senang, Bu, oh hati-hati, di situ ada benih-benih penyakit ria. Sering atau jarang? Sering. Pulang aja dari sini, ibu istiqomah sekali ngajinya. Oh senang tidak, Bu? Hati-hati. Kalau senang kita dengan satu pujian, jangan-jangan di dalam hati kita ada penyakit ria. Karena bagi orang yang tidak ria, di dalam hatinya dipuji oleh manusia itu biasa-biasa saja. Senang pun hanya senang sewajarnya, tidak senang berlebihan, apalagi sampai membanggakan diri. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang mencaci kita berbuat baik, sedang belajar ibadah, dicaci ibadah kita, dihina kita dalam beribadah, sakit hati atau tidak? Kalau sakit hati, maka bisa jadi di dalam hati kita ada penyakit ria. Sebab bagi orang yang tidak ada ria di dalam hatinya, dinilai oleh manusia, baik dinilai baik ataupun dinilai buruk oleh manusia, tidak ada artinya, tidak ada pengaruh ke dalam hatinya, sebab niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit ria. Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti orang yang di dalam hatinya ada penyakit ria itu akan pertama kali masuk neraka. Disebutkan dalam satu riwayat, diriwayatkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW,
bahwa pada hari kiamat nanti orang yang di dalam hatinya ada riya akan dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang-orang yang riya itu adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, orang-orang yang diberi harta oleh Allah, dan orang-orang yang dimampukan jihad di jalan Allah. Tetapi dalam ibadah itu semua ada penyakit riya di dalamnya. Satu ketika, di satu saat Allah akan memanggil orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Dalam riwayat lain disebutkan juga orang-orang yang menghafal Al-Quran, dipanggil oleh Allah. Hei fulan, kata Allah, bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu berupa kecerdasan? Bukankah aku telah memberikan nikmat kepadamu berupa hafal Al-Quran? Kemudian si orang itu menjawab, betul ya Allah. Allah tanya lagi, engkau gunakan untuk apa nikmat itu? Kemudian si orang ini menjawab, kelompoknya menjawab, ya Allah, aku diberikan kecerdasan olehmu, aku mengajar di sini, aku mengajar di sana, aku menyebarkan ilmu, aku ngaji di sini, aku ngaji di sana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azibta, bohong engkau menyebarkan ilmu, ngaji di sana di situ, bukan karena aku, tapi karena ingin dianggap sebagai orang cerdas, ingin dianggap sebagai orang alim di masyarakatmu. Jadi yang pertama masuk neraka itu bukan Fir'aun ternyata, tapi orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu, dia menyebarkan ilmu, tapi niatnya bukan karena Allah, karena manusia. Maka Allah memanggil malaikat, malaikat, lemparkan orang ini ke dalam api neraka. Setelah itu dipanggil kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah, hei fulan, bukankah aku telah memberikan harta yang banyak kepadamu? Benar ya Allah. Engkau gunakan untuk apa harta itu? Maka si orang ini, kelompok ini menjawab, aku menggunakan harta itu di jalan Allah, bersedekah, membangun masjid, membangun madrasah, menyantuni anak yatim dan duafa. Kemudian Allah mengatakan, kadzib, bohong engkau bersedekah, membangun masjid, membangun madrasah, menyantuni anak yatim, di dalam hatimu terbersit keinginan supaya disebut orang dermawan, bukan karena aku, kata Allah. Maka dipanggil lagi malaikat, hei malaikat, bawa orang ini seret, masukkan ke dalam api neraka. Makanya hati-hati sedekah kita, jangan sampai karena manusia. Dipanggil lagi, bu, kelompok yang nomor 3. Kelompok yang nomor 3 adalah kelompok yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai meninggal. Ditanya oleh Allah, hei fulan, bukankah aku telah memberikan nikmat berupa kekuatan ke dalam dirimu? Benar ya Allah. Engkau gunakan untuk apa? Aku gunakan untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai meninggal. Kata Allah, kadzib, tak bohong engkau berjuang di jalan Allah, berperang sampai titik darah penghabisan, di dalam hatimu ada keinginan ingin disebut pahlawan oleh manusia yang lain, bukan karena aku, kata Allah. Maka dipanggil lagi siapa? Malaikat, diseret. Malaikat, seret orang ini, bawa kemana, bu? Bawa ke neraka. Jadi ahli neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap aktivitas ibadah itu sebetulnya hanya Allah yang tahu apakah ibadah itu diterima atau tidak. Termasuk kelompok ini tadi, ibadah dibawa, catatannya tertulis, catatan sedekah tertulis, catatan ngaji tertulis, catatan apalagi jihad di jalan Allah tertulis oleh malaikat. Tapi di dalam pandangan Allah semuanya menjadi nyata, tidak akan ada yang bisa direkayasa. Ternyata amalan-amalan itu semuanya rusak karena di balik amal soleh itu ada motif ingin dinilai oleh manusia. Maka dalam satu riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian,
para malaikat itu kan masing-masing kita itu dicatat amal baiknya dan amal buruknya, Pak. Ada malaikat raqib mencatat amal baik, ada malaikat atid mencatat amal buruk. Malaikat raqib yang mencatat amal baik itu mencatat amal kita semuanya tanpa terkecuali, tapi tidak bisa melihat bagaimana isi hati kita. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, suatu saat malaikat itu akan datang kepada Allah membawa catatan kita, membawa catatan setiap hamba, disetor kepada Allah dengan penuh rasa bangga. Maksudnya, ya Allah, ini catatan hamba-hambamu, catatan amal soleh semuanya. Tapi begitu sampai kepada Allah, malaikat yang sudah bangga membawa catatan amal soleh, tapi begitu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, "Hei malaikat, lemparkan catatan amal ini kepada pemiliknya." Kalau dilemparkan berarti diterima atau ditolak? Ditolak. Kenapa dilemparkan? Kenapa ditolak? Kata Allah, karena di dalam hatinya, di dalam hati orang yang beramal, amalan ini bukan ditujukan karenaku, bukan ikhlas karenaku, tapi karena manusia. Karena manusia. Jadi sebanyak apapun, kalau selama beramal di dalam hati ada keinginan dipuji, keinginan dinilai oleh manusia, sebanyak apapun amal kita, maka amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang harus diwaspadai, sebab mungkin tidak terasa tiba-tiba penyakit ria ini masuk saja ke dalam hati kita. Ketika beramal, beribadah, ada yang memuji, mulai pujian itu menggoyahkan kita. Ketika ibadah-ibadah, ada yang dari ibadah yang kita lakukan, ada yang mencela kita, menghina kita, mulai goyah ibadah kita. Itu pun bagian daripada ciri bahwa di dalam hati kita ada penyakit apa? Penyakit ria. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau tidak hati-hati, Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa kita mendeteksi penyakit ria. Disebutkan oleh para ulama, oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penyakit ria ini adalah salah satu penyakit yang sirrun khafiyun, sifatnya sirrun khafiyun. Sirrun itu rahasia, khafiyun artinya samar. Sudah tersembunyi, rahasia, samar, tambah susah mendeteksinya. Dan anehnya dan yang harus diwaspadai adalah penyakit ria ini hanya akan melanda, akan datang kepada orang yang ibadah. Kalau yang tidak ibadah itu tidak akan terkena penyakit ria. Tapi orang yang sedang ibadah, sedang belajar taat kepada Allah, itu yang berpotensi terkena penyakit ria. Jadi jadi godaan iblis untuk memasukkan penyakit ria itu hanya akan sampai kepada orang yang beribadah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis ilmu, yang istiqomah ke masjid, setan itu tidak akan melarang ke masjid. Nafsu kita tidak akan melarang ke masjid. Justru memerintahkan untuk semakin rajin ke masjid. Ayo tambah rajin ke masjid, ayo tambah rajin sedekahnya, ayo tambah rajin ngajinya. Itu yang diperintahkan oleh nafsu dan setan. Setelah tambah rajin, mulailah disisipkan penyakit ria, disisipkan penyakit ujub. Itu strategi setan, strategi nafsu kepada orang yang istiqomah dalam ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang belajar istiqomah dalam ibadah, hati-hati, keistiqomahan kita dalam ibadah akan mudah terjangkit penyakit ujub dan ria. Maka kuncinya terus beristighfar, membersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita harus bersih, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap beramal, yakini bahwa amalan kita, niatkan amal kita lillah, karena Allah, karena yang akan mampu membalas pahala itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita beribadah, niatkan lurus karena Allah, karena hanya Allah yang akan membalas setiap perjuangan ibadah kita.
Mudah-mudahan kita semua dimampukan ikhlas, dimampukan menghilangkan penyakit riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Sebelum diakhiri dengan doa, mari kita sama-sama beristighfar dan bermuhasabah sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita, khudu wa tabalu di hadapan Allah, merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Menundukkan kepala, memejamkan mata, tujuannya adalah supaya kita merendah di hadapan Allah, membantu hati kita supaya hati kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selama kita beribadah, tidak jarang ibadah kita tercampuri oleh penyakit riya. Tidak jarang dari ibadah kita justru mengharap penilaian manusia. Allah yang mengatakan, kalau kalian berharap kepada manusia, mintalah pahala kepada manusia, jangan minta pahala kepadaku. Maka betapa rugi kita kalau dalam ibadah kita ada penyakit riya. Karena kalau ada penyakit riya, tidak akan ada yang bisa menolong ibadah kita, tidak akan bisa menolong kita di akhirat nanti. Maka tidak ada cara lain untuk kita hari ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dari semenjak paling sampai dengan detik ini banyak kurangnya. Kalau tidak diampuni oleh Allah, betapa rugi dari kita. Maka di kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini banyak kekurangan ibadah kita, banyak kesalahan ibadah kita, tapi Allah akan menutup kesalahan-kesalahan itu. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan itu kalau kita sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama lafalkan kalimat istighfar dengan hati yang merasa butuh kepada ampunan Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar kita singkat, masih banyak kurangnya, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qaribina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadiyyin al-mahdiyyin غير الضالين ولا مضلين بر رحيم جواد كريم. اللهم افتح لنا ولدينا فتوح الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين بجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غني أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا يا الله إلا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat rahimahumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mudah-mudahan kita dimampukan mengamalkan apa yang sudah kita. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.